Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Yakinlah Allah akan menambahkan, dan bersabarlah atas ujian dan cobaan. Harapan kita Allah menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Karena syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, mari kita ingat-ingat di awal Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada pada hari yang ke-9. Bukan baru 9 hari, tapi sudah berlalu 9 hari. Karena sisa-sisanya ke depan kita tidak tahu apakah kita bisa menjalankannya. Apalagi Ramadan yang akan datang, apakah kita bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu selalu kita ingat penyemangat, sekaligus di dalamnya mengandung kabar gembira dan juga ancaman. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahr Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah wajibkan di dalamnya berpuasa atas kalian. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan itu, maka benar-benar telah terhalang dari kebaikan. Kabar gembira datangnya Ramadan sekaligus sebagai peringatan dan ancaman bahwa yang terhalang dari kebaikan itu benar-benar akan terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar. Artinya kita harus waspada pada kita, apakah kita akan terhalang dari kebaikan itu. Yang kedua, hadits Abi Hurairah juga yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda sallallahu, "Idza kanat awwalu lailatin suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah
falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Apabila awal malam Ramadan, syaitan dibelenggu, termasuk maradatul jin, tokoh-tokoh jinnya. Pintu neraka ditutup semua tanpa satu pun yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak satu pun yang ditutup. Ini kabar gembira. Kemudian berikutnya, nada munadin. Ada suara yang memanggil. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang senang dan gemar melakukan kebaikan, sambut. Dan orang yang suka berbuat buruk, berhenti. Ini adalah sebuah peringatan. Ada pembeda antara orang yang suka dan gemar kepada kebaikan dan orang yang suka dan gemar kepada dosa dan keburukan. Nah, kita masuk bagian yang mana, saudara sekalian? Bagian yang baik atau yang buruk? Atau merasa baik tapi buruk? Merasa di atas hidayah tapi di atas kesesatan? Jihad hidayah tapi ketika tidak ikhlas karena disebut sebagai pemberani. Orang yang baca Quran, belajar ilmu, ingin disebut seorang alim dan qori. Orang yang bersedekah ingin disebut sebagai dermawan. 3 orang pertama kali dihisab, pertama kali dimasukkan dalam neraka, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang panjang riwayat Imam Muslim. Jihad, baca Quran, belajar ilmu, dan sedekah itu semua merupakan kebaikan. Tapi ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai alim atau qori dan dermawan, jawad, itu kesesatan. Bisa jadi ya, kita berpuasa bukan karena Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu kita termasuk bagian yang mana? Ya baghiyal khair atau ya baghiyasy syarr. Ini sebuah peringatan. Dan Allah memberikan pembebasan dari neraka itu terjadi setiap malam. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nabi naik atas mimbar. Beliau mengatakan amin, amin, amin. Faqalu ya Rasulullah ala ma amanta. Faqala atani Jibril thumma qala raghi ma anfumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alaikum amin faqultu amin. Thumma qala raghi ma anfumriin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin faqultu amin. Thumma qala raghi ma anfumriin adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah qul amin faqultu amin. Nabi naik di atas mimbar sambil mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Beliau pun menjawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia berkata, celaka seseorang, namamu disebut di sampingnya, namun dia tidak membaca salawat padamu, katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Yang berikutnya Jibril berkata lagi, celaka seseorang masuk bulan Ramadan ya, dan keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin. Lalu aku katakan amin. Ini sebagai syahid. Ramadan bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Tapi dia keluar tidak dapat ampunan. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa fi riwayah wal atas. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Rawahu Ibnu Majah. Berapa banyak orang puasa tidak dapat pahala kecuali haus. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail tidak dapat pahala kecuali apa? As-sahr, itu begadang. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang qama Ramadan, qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah, dihapuskan dosa. Puasa qiyam tidak dapat pahala. Ada apa di balik itu?
keluar dari Ramadan tidak dapatkan ampunan. Ada apa di balik itu? Yang ketiga, Nabi bersabda bahwa Jibril datang kepadaku mengatakan celaka seseorang, dia masih punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, namun tidak bisa membuat dia masuk surga. Katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, 3 hadis ini mudah-mudahan menjadi, pertama memang kabar gembira bagian awal, berikutnya adalah merupakan peringatan dan ancaman. Di mana yang pertama ya adalah apa? Tidak mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, terhalang. Yang kedua, masuk bagian orang dipanggil ya bagya syar dan tetap berada pada keburukannya. Entah keburukan dosa-dosa yang dilakukan secara zahir atau batin. Puasa tapi bukan karena ikhlas, karena Allah. Qiyam tidak karena Allah Ta'ala. Baca Quran bukan karena Allah Ta'ala. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu ya, mari kita bahas dengan tema yang sudah para jemaah ketahui, yaitu Ramadan bersama wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Abu Dawud, ya maaf, akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biyadihi wa qala ya Mu'adz wallah inni la uhibbuk wallah inni la uhibbuk wa qala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhrajahu Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz. Lalu beliau mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah benar-benar aku mencintaimu, dan demi Allah benar-benar aku mencintaimu. Lalu beliau berkata lagi, aku akan berwasiat kepadamu, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di setiap akhir sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, 3 kata ini sebagai wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, para jemaah, di mana kalau kita mau periksa, mau koreksi dengan zikir, syukur, ibadah yang baik di Ramadan ini benar-benar sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Para jemaah rahmati Allah. Perhatikan di sini nasihat beliau atau wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, usika, aku berwasiat kepadamu. Nah, saling berwasiat tentang kebaikan merupakan cerminan bagi orang yang beriman. Bahkan itu merupakan kebiasaan para sahabat. Kana ar-rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yatafarraqu hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Rawahu Tabrani. Ya, 2
orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka berjumpa tidak berpisah hingga satu dengan yang lainnya membaca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat ya, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh, dan saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Jadi wasiat tentang kebenaran, tentang kesabaran, berwasiat tentang ketakwaan, ini merupakan perkara yang sangat penting para jemaah. Ya, jadi dari hadis ini ya wasiat sini. Namun sebelumnya bisa kita lihat, kalau kita cinta kepada seseorang, ya itu boleh kita sampaikan, saya cinta kepadamu karena Allah. Ya, itu merupakan sunnah yang barangkali banyak ditinggalkan. Ada sebuah hadis Anas bin Malik ya yang dikeluarkan Abu Dawud, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu? Qala la. Qala a'limhu. Qala falahiqahu faqala inni uhibbika fillah faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Akhrajahu Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang yang lewat. Ya, ada seorang sahabat bersama Nabi, lalu ada sahabat lain yang lewat. Lalu sahabat yang bersama Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku cinta sama orang itu." Lalu Nabi bersabda kepada sahabat tersebut, "Apakah kamu sudah memberitahu dia kalau kamu cinta sama dia?" "Tidak." Ya, beritahu dia, sampaikan kepada dia. Lalu orang tersebut berjumpa dengan sahabat tadi dan mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku cinta kepadamu karena Allah. Maka apa jawabannya? Ya, jawabannya, "Ahabbakal-ladzi ahbabtani lahu." Ya. Semoga mencintaimu zat yang telah membuat engkau cinta kepadaku karenanya. Semoga Allah mencintaimu karena kamu cinta aku karena Allah. Ya, ini para jemaah. Dan cinta karena Allah itu luar biasa. Ya, akan merasakan manisnya iman. Salatun maquna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi bima siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, 3 perkara jika seorang itu mendapatkan pada dirinya 3 perkara akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan yang lain. Karena ketakwaannya, karena kebaikannya. Dan yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran. Sebagaimana setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana tidak suka dilempar dalam api. Ini para jemaah, cinta karena Allah. Ini Nabi SAW memberitahukan kepada Mu'adz bahwa aku cinta kepadamu. Ketika ada orang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, saya cinta sama dia." Sudah kamu ngomong kalau kamu cinta? Belum. Bicara sama dia bahwa aku cinta. Apa jawabannya? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga ya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jemaah, wasiat tadi ya, wahai Mu'adz, usika. Aku wasiat kepadamu. Ya. Wasiat takwa para jemaah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 131. Wasiat takwa, walaqad wasainal ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, bahwa sungguh kami berwasiat kepada orang-orang yang diberi Al-Qur'an, Alkitab sebelum kalian dan juga kalian. Jadi wasiat takwa ini adalah wasiat orang terdahulu dan orang-orang yang berikutnya. Nah, oleh karena itu penting untuk saling berwasiat tentang kebaikan para jemaah. Jangan sampai kita
merasa dia sudah tahu kok, dia sudah paham, tidak perlu. Ya, mari kita biasakan untuk saling berbicara tentang kebaikan. Ya, berbicara tentang kebaikan. Seperti ada orang, para jemaah, orang tua, dia ingin sholat, ingin berada di pertama supaya bisa ketemu dengan imam. Kemudian minta nasihat kepada imam. Sama imamnya dikasih tahu. Ya, hadis Nabi, kalimatani khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan amal, dicintai Allah Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia setiap bertemu dengan orang disampaikan hadis itu. Dan dia baca subhanallah bihamdi, subhanallah. Setiap ketemu keluarganya, kerabatnya dibacakan hadis itu. Ya, oleh karena itu mari biasakan dengan kebaikan. Terutama di Ramadan ini. Wabil khusus apa yang sedang akan kita bahas insyaallah. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ya, pentingnya saling berwasiat satu dengan yang lain. Tadi ya, dua sahabat Nabi, mereka berjumpa, tidak berpisah, sampai satu sama lain saling membacakan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semakin kebaikan itu sering dibicarakan, semakin ketakwaan itu sering diangkat, semakin Quran dan Sunnah dibahas, kita harapkan keberkahan-keberkahan yang ada, ya, keberkahan yang ada. Keberkahan diantaranya apa? Kita senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa karena zikir karunia kita bersyukur bisa berzikir. Kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana ibadah kita. Oleh karena itu, insya Allah nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian berikutnya para jemaah, ya, tadi sudah kita bahas. Ya. Yang pertama hadis kabar gembira dan ancaman. Ya. 3 hadis tadi. Yang kedua, jika mencintai seseorang karena Allah maka katakanlah. Yang kedua, jika mencintai seseorang karena Allah maka katakanlah. Yang ketiga, pentingnya saling berwasiat. Saya ulang tadi di mukaddimah, hadis kabar gembira dan ancaman sudah saya sampaikan. Yang kedua, jika mencintai seseorang karena Allah maka katakanlah. Yang ketiga, pentingnya saling berwasiat. Tadi hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, takwa, wasiat generasi awal dan akhir. Surat An-Nisa 131. Takwa, wasiat generasi awal dan akhir. 5, pentingnya mohon pertolongan Allah Ta'ala dalam beribadah, ya, terutama di bulan Ramadan. Pentingnya mohon pertolongan Allah Ta'ala dalam beribadah. Kita bisa puasa karena kemudahan yang Allah berikan. Bisa sedekah, bisa apa saja, ya, bisa tarawih. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Wahai Mu'adz, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amal apa yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Apa kata Nabi? Engkau bertanya perkara besar, perkara berat, tapi menjadi mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudahan yang diberikan Allah. Oleh karena itu kita minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya. Tolong hamba ya Allah. Ya. Kita sering membaca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-saghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatah ainin. Wahai, ya, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighatsah,
Apa istighatsah? Minta berdoa pada Allah dalam keadaan genting. Perbaiki semua urusan saya. Semuanya tanpa kecuali. Ya. Dan jangan engkau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Minta taufik. Allahumma inni as'aluka taufik fi Ramadan. Minta dalam sujud-sujud kita ketika sholat. Di antara adzan dan iqamah. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allah tolong hamba. Berikan kemudahan ya Allah untuk sholat tarawih. Berikan kemudahan untuk baca Quran. Nah, nanti kita akan bicara ya antara zikir, doa, dan baca Quran. Mana lebih utama? Ya, bagaimana zikir? Ya. Kita akan bicara tentang keutamaan zikir, macam-macam zikir, kemudian tingkatan-tingkatan orang yang berzikir, serta fawaid, ya, faedah-faedah dari zikir. Kita ambil dari penjelasan Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini para jamaah. Jadi yang pertama adalah kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong hamba. Sehingga apa? Kita jangan sampai menyombongkan diri dengan ibadah kita. Jangan kita sampai membanggakan diri dengan ibadah kita. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ya. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amal kalian, aku hitung untuk kalian dan aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal ibadahnya, falyahmadillah. Hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan seperti itu, alias mendapatkan yang tidak bagus, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan mencela kecuali mencela dirinya. Kenapa saya kok terlambat sholat berjamaah? Padahal tadi bisa seharusnya. Karena saya masih ngobrol dengan istri. Masih minta kopi, dan seterusnya. Kenapa saya dapat berjamaah, tapi tidak dapat shot pertama? Tidak dapat takbiratul ihram. Mencela pada diri. Bagaimana kalau terjatuh dalam perbuatan dosa? Itu. Ini pertanyaan. Kenapa? Karena itulah pertolongan Allah. Ya. Sehingga disuruh apa? Falyahmadillah. Kalau engkau dapatkan amal-amal baikmu, falyahmadillah. Muji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur, nanti ada syukur. Ya, ada zikir, ada syukur. Bagaimana berzikir, bagaimana bersyukur? Insyaallah kita bahas pada jemaah. Ini pentingnya untuk memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, dan itu berat sholat itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah dalam surah Al-Baqarah. Ini tadi dalam beberapa hadis sudah kita dengarkan bersama, ya, bahwa perlu kita memohon kepada Allah dalam kita apapun. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 45, ya. Minta pertolongan. Juga Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga di sini harus disadari betul sebagai sebuah keyakinan yang tidak boleh goyah sedikit pun, saudara sekalian. Bahwa kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah dalam hal apapun. Apalagi dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Maka Nabi bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shish'a na'lihi idzan qata'a. Rawahu Ibnu Majah. Hendaklah masing-masing kalian minta kepada Allah Ta'ala pertolongan semua hajat dan kebutuhannya. Bahkan ketika tali sendalnya putus, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Padahal tinggal manggil tukang sol sepatu, tolong, diminta tolong kepada Allah. Sehingga jangan anggap remeh yang namanya memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Lebih-lebih tadi, ya,
Nabi mengajarkan fi duburi kulli shalah. Fi dubur kulli shalah ini ada dua pendapat ulama, ya, karena dubur itu adalah akhirus syai', akhir dari segala sesuatu, atau ma ba'dal akhir, setelah akhir. Sehingga dibaca apakah sebelum salam, apakah setelah salam. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dibaca sebelum salam, ya, sebagaimana didukung oleh hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengajarkan doa sebelum salam. Maka dibaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang akan kita bahas adalah masing-masing itu, dari minta pertolongan untuk bisa berzikir, bersyukur, baik dalam ibadah, terutama bagaimana kedudukan, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan bagaimana kita seharusnya minta pertolongan kepada Allah. Itu jangan sampai diremehkan para jemaah. Kemudian yang keenam di sini adalah wasiat zikir, ya, terutama di Ramadan. Ya. Tentang zikir ini kita akan bahas para jemaah beberapa poin, ya. Yang pertama adalah keutamaan zikir. Yang kedua, anwa'ud zikir, macam-macam zikir. Yang ketiga, arba' tabaqat zikir. 4 tingkatan manusia dalam berzikir. 4 tingkatan manusia dalam berzikir. Yang keempat, fawaidud dzikir. Faedah zikir. Para jemaah rahmati Allah, zikir maknanya adalah zikrul abdi rabbahu. Seorang hamba mengingat Allah. Itu zikir, ya. Itu zikir. Dan keutamaan zikir disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya bisa dilihat, ya, beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah berzikir. Di dalam Al-Baqarah 203, 239, ya, An-Nisa 103, terutama surat Al-Ahzab 41, ya, Al-Ahzab ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka di situ nanti ada, ya, zikir yang bersifat mutlak, ada zikir yang bersifat muqayyad. Ya, zikir mutlak silakan baca, memperbanyak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau zikir muqayyad setelah salat subhanallah 33, ya, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan seterusnya. Ini zikir, ya. Kemudian para jemaah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad yang lainnya, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahab wal fiddah wa min an talqaw aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah azza wa jal. Rawahu Ahmad. Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang lebih baik bagi kalian, lebih suci di sisi penguasa kalian, di sisi Allah, lebih tinggi derajat untuk kalian, lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan infak emas dan perak, dan lebih baik dibandingkan dengan kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian mereka membunuh kalian, atau kalian membunuh mereka. Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Yaitu apa? Zikrullah. Ya.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, ingat kepada Allah taala. Zikir baik dengan zikir mutlak, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau zikir muqayyad di pagi hari atau di sore hari atau setelah sholat para jemaah. Maka itu zikirnya seperti itu. Ya, akan pertama tadi sebaik-baik amal kalian, lebih suci di hadapan Allah, lebih mengangkat derajat kalian, lebih baik dibandingkan dengan infak emas dan perak, lebih baik dibandingkan dengan ketika berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Ini para jemaah. Ya. Itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya hadis Abi Musa al-Asy'ari yang riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Ya, kalau tadi ya, saya ulang yang tadi hadis Mu'adz bin Jabal bahwa zikir merupakan amal yang paling baik, satu. Amal yang paling baik. Kemudian ada lagi amal yang lain yang baik, ditinjau dari sisi ini lebih baik. Jadi Nabi sering menyampaikan ini lebih baik, lebih baik. Menunjukkan semuanya lebih baik, masing-masing lebih baik dari satu sisi, satu masing lebih baik dari satu sisi. Yang kedua, lebih suci di sisi Allah, zikir kedua tadi. Yang ketiga, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Yang keempat, lebih baik daripada infak emas dan perak. Yang kelima, lebih baik dibandingkan dengan berjumpa dengan musuh ketika perang, baik mati atau tidak mati. Ini para jemaah. Ini hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwa permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Ya. Dan semua ada zikir. Masuk rumah ada zikir, baca bismillah, ucapin salam. Masuk masjid ada zikir, ada doa. Dan nanti ada perbedaan apa beda antara zikir dan doa. Ini para jemaah. Semua, ya. Kalau zikir, doa sedikit, doa berbentuk zikir. Ya. Dan zikir lebih utama daripada doa atau muqayyim. Sebab kalau doa, karena hamba itu perlu pada Allah Ta'ala. Kalau zikir, dia nggak perlu, nggak ada keperluan lain, tapi dia berzikir. Ya. Ini para jemaah. Kemudian yang ketiga, hadits Abi Hurairah. Nabi bersabda, sallallahu yaqulullah tabaraka ta'ala ala inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala dzakartuhu fi mala'in khairun minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Allah berfirman, saya berada dalam persangkaan hambaku dan aku akan bersama dia ketika dia berzikir kepadaku. Bersamanya Allah dengan hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, memberikan penjagaan. Kalau dia zikir kepadaku dalam dirinya, aku pun juga mengingat dia dalam diriku. Kalau dia ingat aku di depan orang banyak, begitu pula aku ingat dia di depan makhluk yang lebih banyak, yang lebih baik dari mereka, yaitu di depan malaikat. Allah sebut nama-namanya. Seperti kita di sini, mudah-mudahan masuk dalam hadis Nabi bersabda, "Idza jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, di masjid. Mereka membaca Quran dan dipelajari antara mereka yang ada di dalamnya.
kecuali turun sakinah, ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, disebut namanya di sisi Allah SWT di depan para malaikat. Jadi kalau kita ingat di depan orang banyak, kita suka ngaji, suka di majelis ilmu, disebut namanya di sisi Allah SWT. Dan majelis ilmu disebut majelis zikir. Ya, Nabi bersabda, "Idza marartum biradil jannah farta'u." Faqalu ya Rasulullah ma radil jannah faqala ila dzikr. Rawi Tirmidzi. Kalau kalian melewati majelis taman-taman surga, singgah. Apa itu taman surga ya Rasul? Majelis zikir. Apa majelis zikir? Majelis ilmu. Para jemaah rahmati Allah. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian nanti dalam surah Al-Ahzab ayat 341 Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman wadzakirina wadzakirat wadzakirina Allah katsira wadzakirat. Ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak baik laki atau perempuan. Disebut dalam hadis kalau ada orang sholat ya, dengan makna sholat 2 rakaat di malam hari, maka dia masuk kategori adz-dzakirin wadz-dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai tinggalkan minimal salat witir selain qiyamul lail. Abu Darda mengatakan likulli syai'in jala wa inna jala al-qulub dzikrullah azza wa jalla. Bahwa setiap sesuatu ya, ada pembersihnya yang membuat mengkilat. Dan yang bisa membuat hati berkilat adalah zikir kepada Allah. Yang membuat hati itu tertutup dari dosa. Kallaban rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa itu nutup para jemaah. Ya. Untuk bisa terhapus dengan berzikir kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan, zikir bagi hati bagaikan air bagi ikan. Kalau ikan lepas dari air, maka dia akan mati dan masuk dalam gorengan atau bakar. Gitu. Ya. Maka perlu hati bersenantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang berdosa, yang berkarat ya, sadul qalbi, karena 2 perkara. Ya. Pertama, al-ghaflah, kedua ad-dam. Lalai dan dosa. Jadi lalai dan dosa ini membuat hati kita berkarat. Ya. Dosa para jemaah membuat hati kita berkarat. Ya. Kemudian bagaimana bisa bersih dan mengkilat? Dengan istighfar dan berzikir. Istighfar dan zikir. Gitu. Karena apa para jemaah? Karena memang hati ini ukuran bagi kita baik atau tidaknya seseorang. Dikatakan baik jika hatinya baik, dan hati baik jika apa? Penuh dengan zikir kepada Allah, penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu ya an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan ikuti ya orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Nah itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang lalai para jemaah. Supaya tidak lalai, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dilarang, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Ya, jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dari mengingat kami, dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dengan demikian berarti ada apa? Ada perintah untuk mengikuti orang-orang yang senantiasa berzikir. Dan utama-utamanya zikir adalah baca Quran. Para jemaah, majelis ilmu adalah majelis zikir. Oleh karena itu, dengan ayat ini kita harus mengikuti orang-orang yang berzikir. Ya, berzikir kepada Allah, nanti disebut apa macam-macam zikir itu. Nah sekarang ya, yang kedua adalah macam-macam zikir. Ya, macam-macam zikir.
Yang pertama para jamaah adalah dzikru asma'i Rabbi ta'ala wa sifatihi. Mengingat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Memujinya dengan nama-nama itu. Saya ulang, macam-macam zikir. Yang pertama, berzikir dengan nama dan sifat Allah yang mulia. Memuji dengan nama dan sifat tersebut, ya, serta mensucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Ya. Allah punya nama-nama yang baik. Maka hendaklah berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya, dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Di Ramadan ini para jemaah, doa orang puasa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Thalathun la turaddu da'watuhum al-imam al-adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watul madlum. 3 orang tidak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, orang berpuasa sampai dia berbuka. Memang ada riwayat, tapi ada yang mendhaifkan menjelang mau berbuka. Tapi hadis ini menunjukkan dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam, doa tidak ditolak. Maka kesempatan zikir pada Allah diantaranya dengan salah satu, yaitu dengan doa, ya. Dengan apa? Dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama itu, tawassul dengan asmaul husna. Apa yang kita perlukan dalam Ramadan? Ampunan, ya. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Ya Ghaffar, ya Ghafur, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini para jemaah. Ya. Dan senantiasa kita memanggil nama-nama Allah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Anak kita sakit, ya, minta kepada Allah Ta'ala. Ya Syafi, Anta Syafi. Engkau yang menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'u. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqama. Ketika minta ilmu, sedang belajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya, ya alim, ya fattah. Jadi berzikir kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia dan dengan sifatnya. Seperti yang kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-saghithu. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, al-hayyu al-qayyum, nama Allah. Kita minta dengan nama Allah Ta'ala. Ya. Bi rahmatika, dengan rahmatnya, dengan sifatnya. Rahmat sifat Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-saghithu. Jadi di sini termasuk di antara adab dalam berdoa, memulai dengan menyebut nama Allah. Ya, istighosah dengan tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Baru minta, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, wahai zat yang maha hidup sendiri dan yang maha hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku istighosah. Apa istighosah? Minta kepada Allah dalam keadaan genting. Astaghitsu. Ya. Berarti kita setiap hari genting, karena dibaca setiap pagi dan sore. Bagaimana tidak? Pagi beriman, kadang sorenya kafir. Kalau sore beriman, paginya kafir. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusan saya, semua tanpa kecuali. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini contoh. Jangan kau serahkan kepadaku ya Allah meskipun hanya sekejap mata. Coba saudara, kita tidak punya keperluan pada Allah Ta'ala, ada kebutuhan tentang masalah keluarga, anak istri, dan seterusnya. Dunia akhir. Sampai sandal putus pun,
suruh minta kepada Allah. Dan adab dalam minta adalah dengan berzikir, menyebut nama Allah dan sifatnya, memujinya, mensucikan dari berbagai macam aib yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama ini kata Ibnu Qayyim ya, dibagi juga menjadi dua ya. Yang pertama adalah insya'u sana alaih biha minad dzakir, yaitu dengan memuji ya, dengan memuji. Jadi ketika nyebut nama Allah dengan memuji Allah, dengan memuji Allah. Kemudian kalau tadi memuji Allah ya, ya seperti kita baca subhanallah, ada apa? Subhanallah bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi. Itu memuji Allah ya. Dan ketika kita membaca subhanallah, itu merupakan an-nafi, menafikan semua perkara yang membuat cacat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu yang maha memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Orang-orang Nasara mensifati anak Allah punya anak. Yahudi juga demikian. Orang-orang musyrik mengatakan Lata Uzza anaknya Allah. Maha suci dari semuanya. Maha suci Allah dari apa yang disifati oleh orang-orang Mu'tazilah ya, dan yang lainnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dan para rasul yang selamat di dalam mensifati Allah. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, wa salamun alal mursalin. Dan para rasul yang selamat di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Oleh karena itu kita memuji Allah dengan subhanallah bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Atau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini adalah bagian dari yang pertama tadi, yaitu menyebut nama Allah dengan memuji ya. Kemudian yang kedua dengan mengabarkan ya, al-khabar anir rabbi ta'ala, mengabarkan ya tentang Allah dengan hukum-hukum nama dan sifatnya. Seperti ya, Allah Ta'ala mendengar semua suara. Itu khabar, mimbabil khabar ya. Kalau tadi mimbabil asma, dengan memuji, dengan menyebut nama Allah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allah Ta'ala tidak tidur, itu khabar. Itu juga termasuk zikir pada Allah Ta'ala para jemaah ya. Dan yang paling utama dari jenis ini adalah as-sana alaih, yaitu memuji Allah sebagaimana ya Allah memuji dirinya. Memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya. Makanya di sini ulama menjelaskan kepada kita ya, ketika Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu berzikir kepadamu. Bagaimana cara berzikir tadi? Ini disebutkan. Ya, macam-macam zikir tadi. Berzikir dengan nama-nama Allah yang maha mulia, ya. Kemudian memujinya. Yang kedua, mengabarkannya tentang sifat Allah, seperti Allah maha mendengar semua suara, Allah maha tahu segala sesuatu. Itu mimbabil khabar ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu apa yang kita jaharkan dan apa yang kita sirrikan. Nah, itu semua adalah berzikir kepada Allah. Dan yang paling bagus yang pertama, yaitu apa? As-sana, memuji Allah. Dan disebut oleh beliau juga
Yang macam ini, yang macam pemujian Allah ada 3 macam. Memuji Allah 3 macam. Yang pertama adalah, ini hampir-hampir sama maknanya, alhamdu wathana wal majdu. Itu sama. Kalau terjadi semua memuji. Tapi ulama menjelaskan ya bahwa alhamdu ya, kalau itu diulang-ulang maka disebut dengan as-sana ya. Dan as-sana pujian kepada Allah dengan sifat yang mulia dan agung sebagai penguasa yang maha sombong disebut dengan al-majdu. Sampai segitu detailnya ulama menjelaskan kepada kita ya. Ini terdapat dalam hadis Nabi ya, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain ya, bahwa aku membagi sholat itu apa di sini? Al-Fatihah. Nama lain surah Al-Fatihah adalah sholat. Aku membagi Al-Fatihah ketika sholat ya, antara hamba dengan aku dengan 2 bagian. Nah, Nabi bersabda selanjutnya, Allah berfirman, "Faida qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Allah jawab, qala Allah, hamadani abdi. Nah, hambaku telah memujiku. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi. Rawahu Muslim. Nah, di situ antara alhamdu ya wasana wal majdu itu dibedakan. Dibedakan dari sisi apa? Dari sisi kualitas dan tingkatannya. Ya. Kalau alhamdu diulang-ulang ya, maka menjadi asmana. Ya. Afdalud doa alhamdulillah kata Nabi. Seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Dan apabila pujian yang ada di dalam alhamdulillah tadi ya mengandung kebesaran Allah, maka itu al-majdu. Makanya di sini ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamadani abdi. Ya. Ketika mengatakan ar-rahmanir rahim, ini lebih spesifik lagi, apa? Asna alayya abdi. Sama-sama juga memuji tapi tingkatan lebih tinggi. Para jemaah rahmat Allah. Ya. Nah ini ya macam tadi yang pertama dibagi menjadi 2 bagian dalam hal memuji Allah. Intinya mari kita senantiasa menyebut nama dan sifat Allah Ta'ala, terutama yang memang diajarkan Nabi. Di antaranya tadi ya qayyum bi rahmatika astaghitsu dan seterusnya. Ya, kalau sakit Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi dan seterusnya. Di mana di situ disebut nama-nama Allah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Pertama, doa dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang berikutnya adalah berzikir pada Allah dengan apa? Mengingat perintah dan larangannya serta hukum-hukumnya. Maka ketika orang mau berbuat dosa dan maksiat lalu tidak jadi karena ingat kepada Allah, ulama salaf mengatakan itu merupakan zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama ketika apa? Seorang itu mau berbuat dosa, tidak jadi berbuat dosa. Ya, dia tentu ingat pada Allah Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala, istighfar pada Allah Ta'ala, semua lengkap di situ para jemaah. Ya, sehingga apa? Memalingkan dia dari perbuatan dosa. Jadi kita berzikir ingat pada Allah bahwa Allah menyuruh ini, Allah melarang ini, Allah menyuruh sholat, Allah melarang zina, Allah menyuruh zakat, Allah melarang ghibah. Itu semua adalah zikir. Makanya majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita hadirkan dengan sesadar-sadarnya tentang masalah zikir ini. Karena itu wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Sehingga nanti habis kita mengaji ini, ketika kita baca Quran, saya sedang membaca kitabullah. Ketika kita sholat tarawih, saya yakin pasti ada yang ngantuk ketika sholat tarawih. Kalau perlu juga ada yang tidur. Nah, tapi siapa tahu
dalam zikir rukuknya saja. Benar-benar dia fokus. Dapat satu rukuk, luar biasa. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, tidak khawatir kematian. Ya. Aku tidak mengkhawatirkan tentang kematian. Ini para jemaah. Karena apa? Betapa pentingnya yang namanya kita mohon kepada Allah agar diterima amal-amal ini. Saya bacakan hal itu, ya. Sangat penting sekali para jemaah, dan ada di catatan saya. Ini Ibnu Umar mengatakan, ya, kepada anaknya, ya, dari Hisham bin Yahya, dari ayahnya, ada orang datang kepada Ibnu Umar minta sesuatu. Maka Ibnu Umar mengatakan, berikan 1 dinar. Ya. Kemudian anaknya berkata, semoga Allah menerima dari amalmu wahai abahku. Apa kata beliau? Lau alimtu annallaha taqabbala minni sajatan wahidatan au sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaib ahabbu ilayya minal maut. Ya. Seandainya aku tahu Allah menerima satu sujudku atau sedekah 1 dirham, ya, maka aku tidak lebih baik, ya, untuk aku dari kematian. Artinya itu tidak takut dengan kematian. Bahkan nggak apa aku mati. Kalau tahu satu sujud diterima. Ini jemaah, ya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak. Mana yang diterima oleh Allah Ta'ala kita tidak tahu. Mari kita sadari dalam berzikir pada Allah. Habis ini kita berbuka puasa. Mana doa yang kita panjatkan? Ya. Nah, dengan kesadaran dan kehadiran hati, kesadaran tinggi bahwa saya sedang berzikir pada Allah yang diarahkan, yang dituntut oleh para ulama. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, selanjutnya adalah ulama mengatakan zikir lebih utama daripada doa. Kenapa? Karena doa itu minta kepada Allah Ta'ala, sementara orang berzikir, dia tidak perlu, masih belum perlu, ya, dalam pengertian tidak ada keperluan, ya, dan tidak boleh merasa tidak ada perlu, tapi dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir adalah fawaid ad-dzikir, keutamaan atau fawaid, faedah zikir. Disebutkan ada 100, tapi nggak mungkin saya sebutkan semua, masih ada syukur sama husnul ibadat. Insya Allah saya percepat nanti. Yang pertama adalah zikir mengusir syaitan. Yang kedua, mendatangkan keridhaan Allah. Tiga, melenyapkan kegundahan dalam hati. Empat, mendatangkan kebahagiaan dan kelampangan hati. Lima, menguatkan hati dan badan. Menguatkan hati dan badan. 6, memberi cahaya di wajah dan di hati. 7, ya, mudah mendapatkan rezeki. Ini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 8, mendatangkan kecerahan di wajahnya. 9,
mewariskan kecintaan. 10 mewariskan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah cukup, dunia akhirat sudah dapat. Ada 100, saya sebut 10 saja barangkali. Ya, itu. Oleh karena itu, mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Di sini ada beberapa pembahasan untuk bersyukur ini. Pertama, rukun syukur, arkanus syukur. Yang kedua, fadlus syukur, keutamaan syukur. Tadi rukun, yang kedua keutamaan syukur. Yang ketiga, kaifa takunu minasyakirin, bagaimana menjadi orang yang bersyukur. Yang keempat, alhamdulillah, maaf. Minta maaf. Yang keempat, al-wasail al-mu'ina ala syukri ni'am. Sarana yang membantu untuk mensyukuri nikmat. Rukun syukur yang pertama para jemaah, yang dapat pembahasan cepat karena waktu, adalah al-i'tiraf bin nikmah, ya, yaitu mengakui nikmat. Mengakui nikmat dalam hati kita, bahwa saudara kita semua bisa makan, bisa bekerja, bisa beraktivitas, punya prestasi, berhasil dalam usaha, berhasil dalam karir. Itu diakui dalam hati bahwa ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa demikian? Karena ada yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, ya, di masa Nabi SAW, ketika orang-orang itu turun hujan, ya, ada yang mengatakan hujan ini karena bintang ini, hujan ini karena ini, bukan karena Allah. Sehingga Nabi bersabda, asbaha minan nas syakirun wa minhum kafirun qalu hadhihi rahmatullah wa qala ba'duhum laqad sadaqna kada wa kada, rawahu Muslim. Ada orang yang bersyukur, ada juga yang kufur. Yang bersyukur mengatakan hujan ini karena rahmat Allah, ya, yang kufur mengatakan hujan ini karena apa? Karena bintang ini, bintang itu, ya. Jadi kita ketika mendapatkan nikmat harus akui dalam hati bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa diri ketika kita berhasil, ya. Kita sombong para jemaah, ya. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Pertama, ingat dalam hati ini bahwa ini nikmat Allah semua, tanpa kecuali para jemaah, semua nih, ya. Sampai-sampai ada seorang yang kedua kakinya tidak ada, kedua tangan tidak ada, matanya buta, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Coba ini. Orang yang ada sebelahnya, dia dapat dalam riwayat itu dikatakan, kenapa? Apa yang bersyukuri? Kedua kaki dan kedua tanganmu tidak ada, kedua matamu buta. Ya, langsung dia mengangkat suara, saya dikasih karunia oleh Allah mulut saya dan masih bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita para jemaah? Maka kita akui semuanya tanpa kecuali apapun, karena semua adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Apapun para jemaah, ya. Hati kita harus mengakui bahwa saya punya istri baik, itu karunia Allah. Seorang istri punya suami baik karena karunia Allah. Punya anak yang baik, karunia Allah. Diberikan kemudahan hidup karena semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua adalah at-tahaddus biha wa thana 'alal mun'im, ya. Membicarakan nikmat itu serta memuji Allah
yang memberikan nikmat, membicarakan, ya, sebagaimana dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, bicarakanlah. Alhamdulillah anak saya lulus, alhamdulillah saya bisa ganti ini, bisa beli ini. Tapi jangan mengatakan kepada orang yang sekiranya menimbulkan hasad, ya. Nikmat itu jangan sampai berbicara kepada orang yang sekiranya menimbulkan dengki, ya. Seperti ketika Nabi Yusuf mimpi 11 bulan sujud, ya, didengar oleh saudaranya yang hasad, akhirnya terjadi apa yang terjadi ini. Tapi bicarakan. Kemudian juga wasana alal mu'in, yaitu apa? Kita bicara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi dan di Sahih. Nabi ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin. Ini para jemaah. Nah, mari kita senantiasa selalu memuji Allah. Dan di samping itu juga harus berterima kasih, ya, kepada siapa? Kepada orang yang barangkali membantu kita, menolong kita. Karena Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dengan membaca apa? Jazakallahu khairan, ya. Ketika dibantu, jazakallahu khairan. Ini para jemaah, kita membaca itu sebagai sunnah, jazakallahu khairan. Jadi kalau orang yang membantu tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih, innamal ilmu biwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku masih makan kamu, masih bantuan kamu, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih, tapi mengharapkan wajah. Tapi yang dibantu dan ditolong hendaknya apa? Hendaknya dia mengucapkan terima kasih, ya. Yaitu mengucapkan jazakallahu khairan dan mendoakan orang yang membantu. Selanjutnya para jemaah, bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan anggota badan, tazkiruha bi taati musjiha wal mu'minha, yaitu bersyukur dengan anggota badan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas hartanya, syukur atas ilmu yang diberikan Allah, keimanan yang diberikan Allah, syukur atas keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan anggota badannya, ya. Dengan anggota badannya. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan syukur. Keutamaan syukur. Satu, syukur termasuk nama Allah, ya. Seperti Allah nama Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Dalam surat Al-Baqarah 158, innallaha syakirun alim. Surat Asy-Syura ayat 23, innallaha ghafurun syakur. Allah Ta'ala berterima kasih kepada kita, bersyukur dengan apa? Dengan membalas, ya, membalas. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala membalas. Bentuk syukurnya Allah kepada hamba dalam pengertian Allah membalas. Karena siapa beramal soleh, laki atau perempuan, sementara dia beriman dalam beramal soleh, kami berikan kehidupan yang baik dan kami balas amalnya dengan yang lebih baik, ya. Kami balas dengan yang lebih baik. Yang kedua, syukur merupakan sifat para nabi. Syukur merupakan sifat para nabi. Seperti Nabi Nuh, ya, dalam surah Al-Isra ayat 3. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh
innahu kana dan syakura. Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Kemudian juga surah An-Nahl 120-121 yaitu Nabi Ibrahim, orang yang bersyukur. Bahkan Nabi Muhammad SAW orang yang bersyukur. Ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya, dikatakan, bukankah engkau sudah diampuni dosanya? Beliau mengatakan apa? Afala aku abda syukur. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukur sifat para anbiya. Tidakkah kita ingin contoh para anbiya? Ya. Yang ketiga adalah perintah Allah untuk bersyukur. Surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa ma takfurun. Ingatlah kalian padaku, aku pasti ingat. Bersyukurlah padaku, jangan kufur. Berterima kasih kepadaku dan juga kepada orang tuanya. Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayk ilayyal masir, agar engkau bersyukur padaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada orang tuamu. Ini perintah Allah untuk bersyukur. Kemudian yang keempat para jemaah, atau tulis ayat-ayatnya, termasuk surah Luqman ayat 12 yang ketiga tadi, waktu Az-Zumar 65-66, perintah Allah kepada Nabi untuk bersyukur kepada Nabi Musa. Al-A'raf 144 juga kepada orang beriman, ya, untuk bersyukur. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik kami rezekikan pada kamu, bersyukurlah kepada Allah. Syukur itu sangat mudah Pak diucapkan. Ini kita bahas agak sedikit panjang supaya apa? Benar-benar kita sadar bahwa kita tuh gak lepas dari harus bersyukur dalam hidup ini. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusannya baik bagi dia dan tidak didapatkan kecuali pada orang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan. Jika mendapat musibah, bersabar dan jadi kebaikan. Nah, oleh karena itu habis ini, apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, kita bersyukur. Tapi ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli amin. Yang keempat, syukur sifat orang beriman. Barusan saya bacakan hadisnya. Syukur sifat orang beriman. 5. Sababun liridallah an abdi. Sebab datangnya ridhonya Allah. Surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Yang keenam, aman, selamat dari azab. Surat An-Nisa 147. Ini keutamaan syukur, coba tolong kita ingat-ingat. Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. An-Nisa 147. Ketujuh, sebab mendapatkan tambahan nikmat. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Karena itu sering-sering mengucapkan syukur pada istri gitu ya. Saya bersyukur pada istri. Saya bersyukur ya. Kenapa? Oh ya, biar dapat tambahan ya. Yang ke-8, pahala yang mulia di akhirat. Wasana jazi syakirin, kata Allah. Kami akan membalas syukur. Surah Al-Imran 145. Surat Al-An'am ayat 53, ya. Alaihissallahu bi'alami syakirin. Bukankah Allah lebih tahu dengan orang yang bersyukur?
Yang kesembilan, ridhonya Allah tergantung atau terkait dengan rasa syukur. Ridhonya Allah terkait dengan rasa syukur. 10, al-afiyah ma'asyukri khairun minal bala mas. Ini satu pendapat. Kita mendapatkan keselamatan, bersyukur dengan keselamatan lebih baik bersabar di atas musibah. Ya. Bersyukur di atas keselamatan lebih baik dibandingkan bersabar di atas musibah. Tapi ada ulama yang lebih baik, ya, yaitu sabar dengan musibah. Tapi kalau kita suruh milih kaya syukur, miskin sabar, milih mana? Ya syukur. Ya. Kita nggak ada milih miskin sabar, semua kaya syukur. Ada ulama yang milih miskin sabar, ada. Ya, tapi di sini Mutarrif mengatakan la arwafi fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Ya, aku mendapatkan keselamatan lalu bersyukur, selamat afiah di dunia wal akhirah, bersyukur lebih aku cintai dibandingkan dapat musibah bersabar. Tapi nanti ada hadis yang maknanya orang yang dulunya dapat balas, yang dapat ujian, ya, berat di dunia dapat balasan, yang nggak mendapatkan ujian bilang tahu balasannya orang yang dapat musibah seperti ini, maka apa? Aku lebih baik dulu dapat ujian dengan cara badanku digunting-gunting. Ya. Sama seperti ini. Artinya memang masing-masing ada pandangan. Nah, ini ketika bicara syukur, maka diambil perkataan tersebut. Yang ke-11, bahwa Allah memberikan sifat sedikit orang yang bersyukur. Ya, sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Ini baru. Pembahasan berikutnya, maaf ini penting ini, ya, yaitu bagaimana menjadi orang bersyukur. Bagaimana menjadi orang bersyukur? 1, takwa kepada Allah dengan ketaatan. Ya. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran 123, fattaqullah la'allakum tashkurun, bertakwa kepada Allah agar kalian bersyukur. Kedua, qanaah, ya, dan ridho dengan karunia Allah. Qanaah dan ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah. Ini saya percepat Pak ya. Ketiga, dengan sholat duha. Sholat duha untuk syukur. Karena Nabi menyampaikan bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap ruas tulang itu ada sedekahnya. Setiap tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, ya, amar ma'ruf munkar sedekah. Wa yujzi min dzalika rak'atan yarka'uha minad duha. Rawahul Bukhari Muslim. Maka mencukupi semua itu dengan sholat 2 rakaat sholat duha. Yang sebagai bentuk syukur kita dengan anggota badan. Setiap ruas tulangnya harus disedekahi. Kita baca tasbih subhanallah sedekah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca Allahu akbar sedekah, amar ma'ruf juga sedekah. Dengan semuanya dengan sujud, dengan apa? Duha. Yang keempat, sujud syukur. Sujud syukur. Dan Nabi senantiasa beliau sujud syukur para jemaah. Karena idza atahu amrun yasurruhu au busyira bi kharra sajidan syukran lillah tabaraka. Rawah Ibnu Majah dari Abu Bakar. Nabi ketika datang berita gembira, beliau sujud, ya, sebenarnya sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur, sujud syukur. Yang kelima, dengan doa, ya, dengan berdoa. Ini kalau baca dalilnya habis waktunya. Keenam,
dengan memikirkan tentang nikmat Allah. Surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari ibu kalian tidak tahu apa-apa. Lalu diberi pendengaran, penglihatan dan hati supaya bersyukur. Jadi memikirkan nikmat Allah SWT. Ketujuh, dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan. Bisyukri man asda ma'rufan ilaihi. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Nabi bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh dan tajidu ma tukafi'uh fad'u lahu hatta tahu annakum qad kafatumuh. Kalau ada orang berbuat baik pada kamu, balas. Kalau kamu tidak mendapatkan balasan yang setimpal, doakan dia dengan kebaikan sampai engkau melihat bahwa engkau sudah membalasnya. Dan juga dalam hal lain mengatakan, man sona ilaihi ma'rufun faqali fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablagha fitana. Barang siapa berbuat baik kepada kita, maka bacalah jazakallahu khairan, maka itu sudah sampai ya, doa itu. Kemudian yang keempat, ya, perkara yang membantu kita untuk bisa bersyukur. Pertama, melihat dan memandang kepada orang yang dapat cobaan, sakit, kebakaran, kebanjiran kemarin para jemaah, ya, kebanjiran, ya, iya betul. Terus orang yang sakit di rumah sakit, satu. Yang kedua, hendaklah seorang melihat kedudukan budak di depan hambanya. Betapa berterima kasihnya budak itu kepada tuannya karena sudah difasilitasi. Nah begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan afala akun abdan syakura. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat dengan sebaik-baiknya tanpa berlebihan. Yang keempat, yang kelima, tawadhu, tidak sombong. At-tawadhu wa tarkul kibr. Tawadhu tidak sombong. Yang keenam, selalu merasa lalai dalam bersyukur. Merasa lalai dalam bersyukur. Ini para jemaah. Yang ketujuh, berusaha sekuat tenaga berlindung kepada Allah dari setan. Al-A'raf 17. Karena setan mengatakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan dapatkan mereka kebanyakan tidak bersyukur. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim. Aku pengaruhi manusia dari kanan, di depan, belakang, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Yang kedelapan, meninggalkan orang-orang yang lalai, menjauhi orang-orang yang lalai. Kesembilan, berdoa agar menjadi orang yang bersyukur pada kita. Ya, dengan doa tadi yang kita bahas ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni. Dan kelima, yaitu apa? Waspada dari sikap
tidak bersyukur. Satu, kufur nikmat. Kufur nikmat. Kedua, hati-hati dari istidraj. Idza ra'aita al-'abda idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'sihi fa yuhibbu fa inna huwa istidraj. Istidraj itu dulu. Ya, akhirnya dia habiskan dengan longsor, dengan kebakaran. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan perubahan nikmat kepada adab, kepada siksa. Ya, demikian. Dan terakhir, yang masih ada beberapa menit, husni ibadatik. Bagaimana husni ibadah supaya baik? Dengan 6 prinsip ibadah. Pertama, ya, husni ibadatik, ibadah yang baik, yaitu apa? Lillah, ikhlas mata-mata karena Allah. Kedua, fillah, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ketiga, billah, dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-khauf, rasa takut kepada Allah, takut siksanya, ya. Takut tidak diterima amalnya, ya. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qoulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilat ainnahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun qala la yabika siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Nah, Aisyah bertanya kepada Nabi, aku bertanya kepada beliau tentang firman Allah, orang-orang yang nanti dibawa amal perbuatannya di hari kiamat, mereka takut hatinya. Kata Aisyah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minuman keras? Bukan, wahai Aisyah. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang sedekah, ya, orang yang puasa, tapi mereka takut tidak diterima amalnya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Padahal mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, puasa, sholat jamaah, sedekah, segera semuanya, tapi hatinya takut tidak diterima. Wa hum laha sabiqun, dan mereka orang berlomba-lomba. Ya. Yang kelima, ar-roja, dengan rasa harap kepada Allah, harap rahmat dan ampunannya, mengharap amal ibadahnya diterima. Ya. Nah, kalau sudah ada khauf dan roja, maka apa? Ketika Nabi mendatangi pemuda mau meninggal, Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Jawabannya, wallahi ya Rasulullah, inni akhafu dunubi wa inni arjullah wa akhafu dunubi. Ya Allah, demi Allah, aku mengharap kepada Allah dan takut dengan dosa-dosaku. Apa kata Nabi? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa aminan mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dalam hati seseorang dua perkara, khauf dan roja, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Itu, ya. Dan keenam adalah al-mahabbah, dengan rasa cinta kita dalam beribadah. Maka prinsip ini para jemaah, mudah-mudahan alhamdulillah, ya, kelar semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti tolong di murojaah kembali, karena yang namanya zikir, syukur, ibadah yang baik itu wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sangat-sangat relevan, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ya, jangan nanti karena buka dengan keluarga barangkali apa ya masa ini, katakan kepada anak, bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih banyak di Palestina anak yang dijaga, tidak bisa makan, tidak bisa minum, berebut. Ya. Kalau kita ingin melihat dan bersyukur, lihat yang di bawah, jangan lihat di atas. Untuk urusan dunia, tapi urusan ibadah, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan puasa kita diterima oleh Allah, bacaan Quran
sholat kita, qiyam kita, mohon kepada Allah agar menjadi amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, min da'watin la yustajabu laha. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, di sini tidak ada pertanyaan. Pak Ustaz sampai jam 7.45 untuk persiapan buka. Seperti yang ada pertanyaan. Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan benar-benar bermanfaat. Tolong di murojaah kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.